Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Yang Tian meraung tegas. Saat berikutnya, Zhu Hengyu dengan ganas melambaikan pedang tak berujung di tangannya dan bergegas menuju pasukan lawan. Melihat ini, Patriark Elang Emas di atas gedung tinggi tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan seringai gelap. Sisi lain, di atas kastil Jinlan, mata Jinlan membelalak tajam, dan dia berteriak berhenti. Hentikan untukku. Sayangnya, jeritan Jinlan, meski sangat tajam, juga sangat keras. Tapi, di tengah suara bergegas dan membunuh ribuan pasukan, suara ini seperti jeritan nyamuk. Tidak ada yang bisa mendengarnya sama sekali. Bahkan jika seseorang mendengarnya, tidak ada yang peduli. Saat ini, baik Zhu Hengyu dan pasukan klan Elang Emas telah ditutup matanya oleh niat membunuh. Saat ini, semua orang hanya ingin membunuh. Segala sesuatu yang lain tidak sedang dipertimbangkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Zhu Hengyu berteriak di tengah suara pembunuhan yang menakutkan, dan bilah tak berujung di tangannya melesat keluar. Cici. Di udara pecah yang tajam, bilah tak berujung berubah menjadi cahaya hitam, dan memotongnya secara tidak menentu secara horizontal. Bilah tak berujung lewat, tombak di tangan pengawal Elang Emas terputus dalam sekejap. Saat berikutnya, setelah bilah tak berujung di tangan Zhu Hengyu menyapu dalam satu lingkaran, lingkaran lain mengikuti. Menyapu selama 2 minggu berturut-turut. Minggu pertama, hentikan. Di minggu kedua, hentikan. Dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, dalam radius 2 meter, semua penjaga Elang Emas dipotong menjadi 2 di tempat. Udara berdarah yang kuat membumbung ke langit. Tapi saat ini, sosok korektif hitam tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan. Sebuah tombak di tangannya langsung menembus jantung Zhu Hengyu. Merasakan perlawanan di tangannya, bayangan yang kuat itu tidak bisa menahan seringai. Sebelum dia ingin, di saat berikutnya, tombaknya akan menembus dada Raja Iblis Hengyu, menusuk jantungnya seketika. Ding! Tapi saat berikutnya, ada dentang yang jelas. Ujung senjatanya tiba-tiba diblokir. Di bawah momentum yang luar biasa, tubuh tombak dari tombak itu menekuk seperti busur yang panjang. Namun, meski dengan dampak yang begitu besar, itu masih gagal memainkan peran apapun. Ujung tajam pistol itu diblokir dengan ketat. Jangan coba-coba menembus bahkan milimeter. Saat berikutnya, bayangan yang kuat itu hanya mendengar peluit. Kemudian, seluruh dunianya berputar. Apakah itu dipenggal? Betul sekali. Jika serangan diam-diam gagal, serangan lawan sudah tua. Dihadapkan pada kesempatan seperti itu, bagaimana Zhu Hengyu bisa melepaskannya? Dengan gelombang pedang tak berujung di tangannya, kepala lawan dipotong seketika. Tapi, ini hanya penundaan singkat. Para penjaga Elang Emas di sekitarnya sudah berkumpul ke depan. Ratusan tombak bersinar dengan cahaya Senhan, menembus ke arah Zhu Hengyu dari segala arah. Jingle bell. Dalam suara dentang yang keras, Zhu Hengyu memercik ke seluruh tubuhnya. Tapi jelas, serangan seperti itu tidak dapat menghancurkan tubuh pertempuran Gyokroh. Ini bukan soal kekuatan. Misalnya, Anda harus menggunakan tongkat kayu untuk menusuk pelat baja yang tebal. Tidak peduli seberapa kuat Anda, itu tidak mungkin. Bukan tidak mungkin untuk menembus pertahanan tubuh pertempuran Gyokroh. Tapi, paling tidak, Anda harus memiliki artefak yang luar biasa. Atau artefak yang kacau. Jika Anda tidak memiliki keduanya, pergilah tidur. Pepatah lama berjalan dengan baik. Jangan mengambil pekerjaan porselen itu tanpa berlian-berlian. Situasi saat ini adalah, penjaga Elang Emas ini bukan hanya tidak mampu membawa senjata. Karena mereka membalikkan alam 5 elemen, energi dan kekuatan mereka juga terbatas. Apa yang dia pegang di tangannya hanyalah senjata sihir biasa. Kekuatan tubuh terbatas pada kekuatan daging. Menghadapi tubuh pertempuran Gyokroh, bagaimana ini bisa dihancurkan? Untuk mengetahui, tubuh pertempuran Gyokroh, tetapi Gyokroh yang kacau berubah menjadi. Bahkan jika semua energi dilarang. Bahkan jika Damas memiliki semua aturannya. Namun, kekuatan dan kekerasan dari Chaos Spirit Jade sudah ada. Bahkan tanpa berkah energi dan hukum, Giok ribuan kali lebih kuat dari tubuh fisik. Apalagi, di mata Beihai, Zhu Hengyu berada di bawah tekanan 3 kali lipat dari air sejati Suanyin, api keberuntungan ilahi, dan petir dewa yang menakutkan. Telah ditempa dari Giok roh kacau yang diperoleh menjadi Giok roh bawaan yang kacau. Kekuatan dan kekerasannya hanya dapat dipatahkan oleh artefak yang kacau. Artefak yang sangat indah juga dapat dihancurkan, tetapi itu pasti karena artefak yang sangat indah itu bertatahkan pecahan artefak yang kacau. Dari sudut pandang tertentu, yang menghancurkan pertahanan Giok roh Chaos sebenarnya adalah senjata suci Chaos. Ratusan tombak menusuk dari segala arah, dan pada saat yang sama menusuk tubuh Zhu Hengyu. Tiba-tiba, seluruh medan perang benar-benar sunyi.
Semua orang menatap Zhu Hengyu dengan lekat-lekat. Meskipun tombak Laksamana Elang Emas diblokir oleh Zhu Hengyu, namun menurut semua orang, tubuh Zhu Hengyu kemungkinan besar akan dilengkapi dengan kacamata pelindung. Jika ada pelindung tubuh senjata super ajaib, sangat mungkin untuk memblokirnya. Tapi sekarang, Zhu Hengyu ditusuk oleh lebih dari 300 tombak pada saat bersamaan. Dari kejauhan, kepala, leher, dada, pinggang, pinggul, kaki Zhu Hengyu. Dia ditusuk oleh tombak di hampir semua tempat di atas dan di bawah tubuhnya. Mustahil untuk mengatakan bahwa Zhu Hengyu dilengkapi dengan kacamata pelindung, bukan? Karena itu, dilihat dari akal sehat, Devil Hengyu seharusnya sudah mati kali ini. Hanya di antara niat semua orang, tawa suram terdengar dari kerumunan. Saat berikutnya, terdengar suara yang berantakan. Cahaya hitam melompat keluar dari susunan tombak dengan melolong. Wu Guang mendesing dan berputar, dan kemanapun ia melewatinya, tombak Zangba di tangan pengawal elang emas semuanya dipelintir menjadi beberapa bagian. Kemudian, Wu Guang tidak berhenti, dan bergegas ke arah mobil penjara emas hitam. Kemanapun dia pergi, semua penjaga elang emas benar-benar hancur. Dengan lengan dan anggota tubuh yang patah, terbang ke seluruh angkasa dengan momentum pedang. Melihat pemandangan ini, Patriark Elang Emas tidak bisa membantu tetapi matanya melebar. Sampai sekarang, siapapun yang memiliki sedikit pandangan ke depan telah menilai itu. Tubuh Raja Iblis Hengyu pada dasarnya adalah tubuh King Kong yang tidak bisa rusak. Di tangan Raja Iblis Hengyu, dia juga menggunakan artefak suci Chaos. Bagaimana menghadapi kombinasi yang begitu menakutkan? Nyaring. Di tengah suara dentang keras, Zhu Hengyu mengayunkan pedang tak berujung, membunuh sampai ke tengah alun-alun. Kastil Jinlan, dan Kastil Bayu, dipisahkan dari alun-alun. Zhu Hengyu harus melintasi seluruh alun-alun jika ingin sampai ke mobil penjara emas hitam itu. Sepanjang jalan, pengawal elang emas, serta sekelompok jenderal dari suku elang emas, bergegas menuju Zhu Hengyu. Dalam menghadapi pasukan yang tak ada habisnya, Zhu Hengyu tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kemanapun dia pergi, ada sedikit lengan yang patah. Darah Yan Hong telah membentuk aliran, mengalir dengan deras. Melihat semakin banyak penjaga elang emas yang dipenggal kepalanya. Melihat Laksamana Elang Emas, Zhu Hengyu berhenti membunuh. Akhirnya, Patriark Elang Emas tidak bisa lagi duduk diam. Dengan mendengus dingin, Patriark Elang Emas itu tiba-tiba berdiri dari singgasana. Saat memeriksa dengan tangan kanannya, dia mengambil pedang panjang bersarung hitam di tangannya. Dalam pertempuran terakhir, Patriark Elang Emas kehilangan artefak klan Elang Emas. Tapi itu tidak masalah. Meskipun klan Elang Emas hanya memiliki satu artefak dari klan kota, sebagai orang suci tingkat tinggi, kepala keluarga dari klan Elang Emas juga memiliki senjata ajaibnya sendiri. Sekarang, apa yang dia pegang di tangannya adalah senjata ajaib kelahirannya, senjata ilahi yang luar biasa, pedang-pedang. Ujung pedang pemotong abadi ini disempurnakan dari pecahan artefak suci Chaos. Berbicara tentang pedang pemotong abadi ini, dan pedang terbang penebas abadi Jinlan, sebenarnya terbuat dari fragmen artefak suci yang sama. Nenek moyang suku Golden Eagle memperoleh dua fragmen artefak suci yang kacau dari lingkungan rahasia di lautan kekacauan. Potongan terbesar itu dimurnikan menjadi pedang pendekar pedang. Bagian terkecil darinya telah dimurnikan menjadi pedang terbang Zanxian. Dengan pedang pemotong abadi di tangan, tidak ada pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Malu dari pertempuran terakhir, kali ini, dia ingin melawan semuanya. Menarik pedang pemotong abadi, Patriark Elang Emas meraung. Prajurit, bunuh musuh denganku. Membunuh. Dengan raungan, Patriark Elang Emas memimpin dan menyerang Raja Iblis Hengyu. Melihat Patriark bergegas, para jenderal klan Elang Emas tiba-tiba membuka mata mereka. Semua orang tahu kekuatan pedang-pedang. Belum lagi Iblis Hengyu belaka. Bahkan jika orang yang paling suci ada di sini, dia bisa menembus dengan pedang. Menebas pedang peri, tubuh emas Raja Iblis Hengyu yang tidak bisa dipecahkan pasti akan hancur. Membunuh. Sambil berlari sepanjang jalan, Patriark Elang Emas membunuh sampai ke arah Raja Iblis Hengyu. 90 meter, 80 meter, 70 meter, 60 meter. Kemanapun mereka lewat, penjaga elang emas di alun-alun itu menyerah. Tiba-tiba, sebuah bagian terbentuk antara Raja Iblis Hengyu dan kepala keluarga elang emas. Di salah satu ujung lorong, Raja Iblis Hengyu berdiri di samping, menatap dingin kepala elang emas. Di ujung lain dari bagian itu, Patriark Elang Emas memegang pedang-pedang abadi, dan bergegas menuju Raja Iblis Hengyu seperti angin. Baru saja dimulai, Patriark Golden Eagle masih merasa tidak ada yang salah. Tetapi ketika jarak semakin dekat dan dekat, Patriark Elang Emas itu secara bertahap merasakan sesuatu yang salah. Katakannya, semua orang mengepung Raja Iblis Hengyu. Dia memanggil, meminta semua orang untuk mengepung Raja Iblis Hengyu bersamanya. Tapi sekarang, kenapa semua orang berhenti, terlihat ragu-ragu. Dengan dingin di hati saya, Patriark Golden Eagle tiba-tiba mengerti. Meski pertempuran tidak dimulai untuk waktu yang lama, tapi situasinya sangat tragis.
Dalam waktu kurang dari 100 napas waktu, Raja Iblis Heng Yu telah membunuh ribuan pengawal elang emas. 81 jenderal elang emas juga dipenggal olehnya lebih dari 50. Laksamana elang emas yang tersisa telah dibunuh karena ketakutan. Dalam pertempuran sebelumnya, Raja Iblis Heng Yu menanggapi pertempuran roda suku elang emas dengan 1 orang. Setelah pertempuran itu, Raja Iblis Heng Yu berhasil menanamkan kesan tak terkalahkan dan benih ketakutan di benak para biksu klan elang emas. Asli, jika Anda bisa menghancurkan dan membunuh Raja Iblis Heng Yu secara langsung, kemudian penghalang hati setiap orang, setan, juga hancur. Tetapi faktanya, dalam waktu kurang dari 100 napas waktu yang lalu, 81 jenderal emas berkumpul. Yang terburu-buru disebut sengit dan itu disebut yang maju. Namun, mereka bahkan tidak memikirkannya ketika mereka mati. Yang menunggu mereka adalah artefak suci pedang tanpa akhir kekacauan. Bilah tak berujung mengandung kekuatan tak berujung. Senjata elang emas hancur dengan satu sentuhan. Tubuh pertempuran Laksamana elang emas terputus. Di depan Endless Blade, jika kamu bertemu dengannya, kamu akan mati, dan jika kamu menghadapinya, kamu akan mati. Hanya dalam beberapa lusin waktu, lebih dari 50 jenderal elang emas dipenggal. 20 Laksamana elang emas yang tersisa, jika bukan karena kabar buruk, mereka akan segera pergi. Saat ini, 81 jenderal seharusnya sudah mati. 20 jenderal elang emas yang tersisa telah menjadi burung yang ketakutan. Di dalam hatinya, benih ketakutan yang ditanam oleh Raja Iblis Heng Yu telah mulai tumbuh dan tumbuh dengan penuh semangat. Oleh karena itu, ketika Patriark Elang Emas memanggil semua orang untuk mengepung Raja Iblis Heng Yu, ketakutan di dalam membuat mereka tanpa sadar ragu. Keraguan inilah yang mengarah pada hasil saat ini. Mendadak, di bawah pengepungan berat dari 1 juta penjaga elang emas, kepala keluarga elang emas dan Raja Iblis Heng Yu, sekali lagi dipilih. Tiba-tiba, jauh di dalam hati Patriark Elang Emas, benih ketakutan yang ditanam oleh Raja Iblis Heng Yu di pertempuran terakhir juga mulai berakar. Patriark Elang Emas berpikir dengan cepat. Suara pecah yang tajam terdengar. Dalam kepanikan, Patriark Elang Emas itu menoleh dengan ganas dan menatap Raja Iblis Heng Yu. Seperti yang Anda lihat, Raja Iblis Heng Yu menebas. Melihat pemandangan ini, Patriark Elang Emas tidak berani mengabaikannya. Pada titik di bawah kakinya, dia berencana menghindari potongan horizontal ini. Meskipun potongan horizontal kuat dan bertenaga, kekuatannya tidak terbatas, tetapi karena gaya yang kuat, kecepatannya sangat lambat dan relatif mudah untuk menghindarinya. Namun, saat Patriark dari Elang Emas melonjak ke langit, dia berkedip di langit. Zhu Hengyu mengusap tangan kanannya di pinggangnya dan mengguncangnya ke tempat di mana Patriark Elang Emas jatuh. Dalam suara tajam menerobos langit, cahaya hitam langsung melintasi jarak 10 meter, dan langsung tidak masuk ke hati Patriark Elang Emas. Rintik, dengan suara lembut, kaki Patriark Elang Emas jatuh ke tanah, tubuh lamanya berdiri tegak. Perlahan menurunkan kepalanya, melihat pisau terbang Zanxian yang dimasukkan ke dalam jantung. Tiba-tiba, senyum pahit muncul di wajah Patriark Elang Emas. Pisau terbang Zanxian ini persis seperti belati yang didapat Zhu Hengyu dari ruang rahasia Kastil Jinlan. Engah, seteguk darah keluar dengan ganas. Patriark Golden Eagle mencengkeram dadanya dan perlahan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menutup matanya sampai dia mati. Sampai sekarang, Dewa Patriark Elang Emas, serta Dharmakaya pertama, semuanya tewas dalam pertempuran. Meskipun ia memiliki Dharmakaya lain, wilayah Dharmakaya tersebut semuanya berada di bawah penguasa suci tingkat menengah. Setelah kehilangan alam dan kekuatan dari orang suci tingkat tinggi, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk duduk di atas tahta Patriark Elang Emas. Dengan kematian Patriark Elang Emas, untuk sesaat keheningan terjadi di alun-alun kota Yunding. Derai, derai, derai. Dikelilingi oleh semua penjaga elang emas, Raja Iblis Hengyu melangkah maju dan berjalan menuju Patriark Elang Emas yang tergeletak di tanah. Engah, saat dia menjelajah dengan tangan kanannya, Raja Iblis Hengyu mencabut pedang terbang Zanxian dari hati Patriark Elang Emas. Setelah ragu-ragu sebentar, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya lagi dan mengeluarkan pedang abadi di tangan Patriark Elang Emas. Dalam menghadapi situasi hari ini, satu senjata lagi, satu kekuatan tempur lagi. Zanxian Fei Dao bertarung secara pribadi. Tebas pedang peri dalam pertempuran jarak dekat. Pertarungan jarak menengah Infinite Blade. Adapun senjata jarak jauh, untuk sementara tidak diperlukan. Dikelilingi oleh jutaan pasukan seperti ini, tidak ada ruang untuk senjata jarak jauh untuk dikerahkan. Melihat Raja Iblis Yoko yang perlahan berdiri tegak, penjaga elang emas di sekitarnya tiba-tiba menjadi gugup. Mengepalkan tombak Zangba dengan kedua tangannya, ujung tombak yang tajam mengarah ke Raja Iblis Hengyu. Tampilan yang galak, seolah-olah menghancurkan Hengyu Demon berkeping-keping. Tapi perhatikan baik-baik, kaki semua penjaga elang emas bergesekan mundur selangkah demi selangkah. Dengan Raja Iblis Hengyu sebagai pusatnya, seluruh lingkaran yang dilingkari tidak menyusut dan menjadi lebih kecil, sebaliknya, itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Menghadapi ini, Zhu Hengyu mencibir, berbalik dan berjalan ke arah mobil penjara emas hitam.
Saat Zhu Hengyu maju, seluruh lingkaran yang dilingkari mulai bergerak perlahan. Setiap kali Zhu Hengyu mengambil langkah maju, seluruh lingkaran pengepungan bergerak satu langkah di depan Zhu Hengyu dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu benar-benar berjalan ratusan meter. Akhirnya, lebih dari 20 jenderal elang emas yang ditinggalkan oleh klan elang emas akhirnya pulih. Jika Raja Iblis Hengyu dibiarkan terus mengamuk dan mendominasi, maka wajah seluruh klan elang emas akan benar-benar hilang. Golden Eagles bukannya tidak menerima kegagalan. Dalam sejarah, suku elang emas menderita kekalahan tak terhitung jumlahnya. Tapi, seperti kata pepatah, saya lebih baik disambar guntur daripada mati karena kentut. Bahkan jika Raja Iblis Hengyu membunuh semua orang hari ini, pasukan elang emas tidak boleh takut, apalagi mundur. Begitu mereka pensiun hari ini. Kemudian benih ketakutan, gen pengecut, tertanam dalam di darah klan elang emas. Kedepannya, keturunan suku elang emas mungkin akan menjadi pengecut. Saya tidak tahu siapa yang memimpin. Lebih dari 20 jenderal klan elang emas berteriak hampir pada saat bersamaan. Dalam suara pembunuhan, 26 sosok, melambaikan senjata mereka dengan panik bergegas menuju Raja Iblis Hengyu. Dentang, klik, engah, di bawah pengawasan ratusan ribu pasukan di sekitar. Pedang tak berujung di tangan Raja Iblis Yoko melambai seperti roda. Sinar cahaya merah terus meletus dari kelompok pertempuran. Lengan yang patah itu terbang di udara. Pertempuran itu benar-benar berakhir dalam waktu kurang dari 10 napas. 26 jenderal klan elang emas semuanya dipenggal di tempat. Saat semua mayat jatuh, sosok Raja Iblis Hengyu muncul di hadapan semua orang lagi. Dia berpakaian putih, memegang pedang hitam tak berujung, pisau terbang Zanxian ada di pinggangnya, dan pedang Zanxian dimasukkan di punggungnya. Tetesan plasma kental meluncur dari pakaian dan pedangnya ke tanah. Dikelilingi oleh semua penjaga elang emas, Zhu Hengyu melangkah maju lagi dan berjalan ke arah mobil penjara emas hitam. Meskipun ada 1 juta penjaga elang emas di tempat kejadian, tidak ada yang berani melangkah maju. Setiap langkah maju, penjaga Golden Eagle mundur selangkah. Mungkin seseorang akan berkata, penjaga elang emas ini benar-benar terlalu berjerawat. Zhu Hengyu sendirian, apa yang menakutkan? Tapi masalahnya sekarang adalah ini sebenarnya bukan masalah pustule. Sampai sekarang, 81 jenderal dari klan elang emas, termasuk Patriark Golden Eagle sendiri, mereka semua bergegas. Dengan semua orang menonton, kematian mereka tidak ada artinya. Penjaga elang emas biasa hancur berkeping-keping hanya dengan satu kontak. Yang disebut Laksamana elang emas tidak selalu mendukungnya. Tidak peduli seberapa kuat, selama dia masuk dalam jarak 2 meter dari Raja Iblis Hengyu, dia akan terbunuh oleh paku. Di depan Raja Iblis Hengyu semua makhluk sederajat. Anda tidak harus cukup kuat untuk mendukung 1 detik lagi. Ini tidak berarti bahwa kekuatan Anda lemah, dan Anda akan kehilangan 1 detik dukungan. Meski, waktu untuk awal pertempuran tidak lama. Tapi Zhu Hengyu berjalan jauh, di belakangnya, ada mayat berserakan di lantai. Dalam waktu sesingkat itu, 81 jenderal elang emas tewas dalam pertempuran. Untuk menguburkan mereka, ada lebih dari 30.000 penjaga elang emas. 30.000. Semua penjaga elang emas berjumlah tidak lebih dari 1 juta. Bagaimana jika itu terburu-buru? Tidak peduli siapa itu, selama kamu berani mendekati Raja Iblis Hengyu, hanya ada 2 kata-kata. Kastil Jinlan, di atas menara yang menjulang tinggi. Jinlan memegangi hatinya di tangannya, matanya dipenuhi warna kabur. Ini pria yang paling dicintainya. Meskipun mereka saling bermusuhan, meskipun dia membunuh semua rekan dan rekan senegaranya, Jinlan tidak bisa mengendalikan hatinya. Tidak bisa menahan hati, cinta yang melimpah itu. Pada waktu bersamaan, di depan Kastil Bayu, di atas mobil penjara emas hitam yang tinggi, Sun Meiren dan Lu Zimei berpelukan erat. Dengan 2 mata besar yang menawan, mereka menatap Zhu Hengyu yang mendekat. Bahkan jika mereka mati untuknya, mereka rela. Di bawah tatapan redup dari 2 wanita dengan mata berkaca-kaca, Zhu Hengyu melintasi sebagian besar alun-alun dan mencapai tepi alun-alun di seberangnya. Hanya saat ini, menyergap di tepi alun-alun, para pemanah di gedung-gedung tinggi mengarahkan panah mereka ke Raja Iblis Hengyu. Berangkat, dengan teriakan keras 30.000 pemanah di sekitarnya langsung menembakkan panah di tangan mereka. Cici. Melihat dari kejauhan, hujan hitam keluar dari tangan 30.000 pemanah. Hujan hitam, seperti sekelompok tawon yang marah, melayang di atas langit. Pertama, itu melintasi busur anggun dan naik ke udara. Kemudian, 30.000 anak panah memutar kepala mereka satu demi satu. Ujung panah yang berkedip-kedip mengarah ke Raja Iblis Hengyu di tanah. Menghadapi hujan panah yang jatuh dari langit, Zhu Hengyu tidak bisa menahan bibirnya. Kecuali, ujung panah dari hujan panah ini bertatakan dari pecahan artefak suci yang kacau. Kalau tidak, yang disebut hujan panah ini sebenarnya hanyalah hujan. Bisakah tetesan hujan menembak orang? Jelas tidak. Dentur. Saat berikutnya, di bawah tatapan penjaga jutaan elang emas, bulu panah lebat turun dari langit. Anak panah jatuh di tubuh Raja Iblis Hengyu seperti tetesan air hujan.
Momen selanjutnya, adegan yang membuat semua penjaga elang emas putus asa terjadi. Anak panah di seluruh langit, meski secara akurat jatuh pada Raja Iblis Heng Yu, tapi di bawah tatapan semua orang. Semua anak panah memantul ke tanah seperti mainan. Tidak ada anak panah yang dapat menyebabkan kerusakan pada Raja Iblis Heng Yu. Melempar panah ke bawah, menuangkan. Di bawah hujan anak panah, jejak Raja Iblis Heng Yu tidak pernah berantakan. Biarkan panah itu jatuh ke tubuh dan memantul ke tanah. Pada saat ini, Raja Iblis Heng Yu seperti seorang penyair yang berjalan melewati hujan. Elegan dan tenang. Dalam menghadapi lawan yang begitu menakutkan, apalagi yang bisa dilakukan selain mundur. Untuk mengetahui, dari awal perang hingga saat ini, klan Elang Emas telah kehilangan 81 jenderal dan 30.000 penjaga. Tapi tidak ada yang bisa meninggalkan bekas luka di tubuh Raja Iblis Heng Yu. Akhirnya, Zhu Heng Yu melangkah keluar dari alun-alun kota Yunding. Tidak jauh di depan, adalah mobil penjara emas hitam tempat Sun Meiren dan Lu Zimei dipenjara. Melihat Raja Iblis Heng Yu pendekatan langkah demi langkah. Di samping mobil penjara emas hitam, 36 penjaga elang emas yang bertugas mengawal mobil penjara menikam tombak ular Zangba satu demi satu. Betul sekali, penjaga elang emas menggunakan tombak Zhang Hachi yang tidak biasa. Itu adalah artefak yang dibuat oleh kekuatan besar tombak ular klan Zangba Golden Eagle. Tepat ketika sosok Zhu Heng Yu tiba di mobil penjara emas hitam, pada jarak 100 meter. 36 penjaga elang emas menusuk Zangba Snake Spear di tangannya. Tapi jangan salah paham, 36 kaki dan 8 tombak ular ini tidak menusuk Raja Iblis Heng Yu. Bagaimanapun, saat ini, jarak antara kedua sisi masih 100 meter. Tidak peduli berapa panjang tombak ular Zangba, mustahil untuk menyerang Raja Iblis Heng Yu dalam jarak 100 meter. Faktanya, tombak ular 36 kaki dan 8 ini menikam Sun Meiren dan Lu Zimei. Dalam sekejap 36 tombak seperti ular menunjuk ke titik-titik vital kedua wanita itu. Selama satu kekuatan diterapkan, tombak akan menembus titik vital mereka dan membunuh mereka secara instan. Menghadapi adegan ini, kemarahan Zhu Heng Yu menjadi semakin kuat. Dikelilingi oleh 1 juta penjaga elang emas. Zhu Heng Yu meraung marah, "Aku, Zhu Heng Yu, meskipun aku adalah iblis. Namun, setiap orang yang kubunuh adalah pasukan reguler dari suku Elang Emas, pasukan S. Bahkan pengawal klan Elang Emas, jenderal klan Elang Emas. Dari awal sampai akhir aku, Zhu Heng Yu, tidak pernah membunuh warga sipil. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah membuat marah tentara Elang Emas atau keluarga tentara." Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Heng Yu, semua penjaga Elang Emas terdiam. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Devil Heng Yu berjalan tegak dan duduk tegak. Di medan perang, ketika kedua pasukan saling berhadapan, secara alami akan menjadi pertarungan besar, tidak ada tabu. Tetapi di luar medan perang, jika Anda menargetkan warga sipil, itu akan sangat buruk. Terutama, itu tidak baik untuk keluarga. Bahkan di medan perang, saling membenci sampai ke tulang. Namun, setelah turun dari medan perang, dia tidak bisa menaruh amarahnya pada keluarga lawan. Apa yang disebut kemalangan bukan untuk istri dan anak, ini adalah intinya yang paling dasar. Zhu Heng Yu melanjutkan, "Aku bersumpah atas nama Raja Iblis Heng Yu. Hari ini, jika Anda berani mengalahkan intinya, itu menyakiti hidup mereka. Aku pasti akan menjadi kota teratas Tu Guangyun. Pria, wanita dan anak-anak, tidak ada anjing atau ayam." Mendesis. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Heng Yu, semua penjaga elang emas tiba-tiba tersentak. Pertempuran berlanjut sampai sekarang, dan Raja Iblis Heng Yu telah membunuh 30.000 pengawal elang emas. Namun hingga saat ini, ia belum menunjukkan kelelahan sedikit pun. Tidak ada tetesan keringat di sekujur tubuh. Tanpa langkahnya begitu tenang dan kokoh. Fakta telah membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang hampir tidak terbatas, dan tidak mungkin untuk lelah sama sekali. Jika dia memutuskan untuk membantai kota, meskipun pada akhirnya tidak mungkin untuk benar-benar membantai kota, seluruh kota Yunding pasti penuh dengan mayat. Yang paling mengkhawatirkan semua pengawal elang emas adalah, di kota Yunding, semua kerabat dan keturunan mereka tinggal. Selain itu, kebanyakan dari mereka belum mencapai alam yang mulia, mereka juga belum membudidayakan klon. Semua dewa tinggal di sini. Setelah dibunuh, dia benar-benar mati. Tidak bisa hidup lagi. Dan, dari hati. Padahal, dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan para petinggi suku Elang Emas. Ini tidak baik untuk istri dan anak-anak, ini adalah aturan hidup. Siapa yang memprovokasi Anda, Anda menemukan balas dendam. Istri dan anak-anaknya tidak bersalah. Itu seperti seorang pembunuh membunuh banyak orang. Jika Anda ingin menghukumnya, Anda bisa menangkap dan menggantungnya di depan umum. Anda tidak bisa membuat marah istri dan anak-anaknya hanya karena pembunuh ini membunuh banyak orang. Jangan membuat marah istri dan anak-anaknya dan menggantung mereka di depan umum. Ini adalah intinya yang paling dasar. Yang disebut, satu orang melakukan sesuatu, satu orang bertanggung jawab. Yang utangnya akan dilunasi. Tentu saja, jika di tempat kejadian, masih ada seorang jenderal klan Elang Emas yang bertahan.
Kemudian, selama Laksamana Elang Emas ini mengeluarkan perintah, penjaga elang emas ini akan tetap mengambil senjata mereka dan melaksanakan perintah tersebut. Lagi pula, mematuhi perintah adalah kewajiban tentara. Mereka tidak perlu punya ide sendiri. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah mematuhi perintah. Tetapi pada saat ini, semua 81 jenderal elang emas telah dipenggal oleh Raja Iblis Hengyu. Meskipun masih ada sekelompok kapten, skuadron, dan pemimpin pasukan. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan atas nama klan elang emas. Terutama, tidak ada yang berani mengikuti perintah ini untuk mendobrak garis dasar moralitas dan etiket. Sekarang siapa yang berani berdiri dan memberi perintah? Maka pertempuran ini, tidak peduli apapun hasilnya, nasibnya akan sangat menyedihkan. Siapapun yang melanggar garis dasar moralitas dan etiket adalah orang berdosa dari suku elang emas. Bahkan jika klan elang emas dapat mentolerirnya, klan monster pasti tidak akan mentolerirnya. Kecuali orang ini adalah Tuhan, dia bisa dibebaskan dari semua hukuman. Jika tidak, karena dia melanggar garis dasar moralitas dan etiket, dia hanya bisa dieksekusi oleh Ling Qi. Bahkan keluarganya, dan bahkan 9 klan akan terlibat. Jika mereka hanya mati dalam pertempuran, mereka sebenarnya tidak takut. Termasuk pengawal elang emas, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan benar-benar mati. Mereka juga memiliki badan hukum cadangan. Namun, begitu dia dihukum oleh Yao Su, dia menjadi pengganti orang mati. Kemudian mereka benar-benar mati. Tidak hanya mereka akan mati, bahkan anggota keluarganya pun tidak dapat hidup. Dan yang paling penting, faktanya, setiap prajurit yang hadir tidak ingin Golden Eagles menembus garis dasar moralitas dan etiket. Jika mereka mengontrol kekuatan klan elang emas, bagaimanapun, mereka tidak akan membuat keputusan tanpa dasar seperti itu. Kemuliaan suku elang emas lebih tinggi dari kehidupan. Mereka rela berkorban dan menumpahkan darah demi menjaga kejayaan klan elang emas. Karena itu, pada saat ini, tidak ada yang berdiri dan memberikan perintah ini. Bahkan 36 penjaga elang emas di samping mobil penjara emas hitam diam-diam menarik senjata mereka sejauh 10 cm. Tombak ular yang berada di samping kedua wanita itu sekarang telah ditarik lebih dari 10 cm. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu berkata dengan lantang, lepaskan mereka. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Tidak peduli berapa lama kamu bertarung. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, adegan itu hening. Ragu-ragu untuk sementara waktu. Akhirnya, saya tidak tahu siapa yang memukul kepalanya. 36 penjaga elang emas telah mengambil kembali tombak ular Zangba di tangan mereka. Wus-wus. Saat berikutnya, 36 penjaga elang emas mengarahkan tombak ular Zangba mereka ke Raja Iblis Hengyu yang berjarak 100 meter. Pada waktu bersamaan, pemimpin pengawal elang emas berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Sun Meiren dan Lu Zimei benar-benar bodoh. Apa yang terjadi? Kenapa makhluk ganas ini tiba-tiba? Sementara ragu, dari kejauhan, Zhu Hengyu berteriak, kalian berdua, berkendara di sepanjang jalan dan terus berjalan, jangan melihat ke belakang. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Sun Meiren membuka mulutnya dan mencoba mengatakan sesuatu. Tapi Lu Zimei di sampingnya dengan lembut menarik lengan Sun Meiren dan berbisik, kita tidak bisa membantu jika kita tinggal. Tapi paling tidak, kita tidak perlu menyeretnya ke bawah. Setelah mendengar kata-kata Lu Zimei, Sun Meiren tiba-tiba menutup mulutnya. Memang, jika Anda memiliki sesuatu, Anda tidak perlu mengatakannya sekarang. Tidak masalah jika mereka tidak bisa membantu. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menghilangkan kekhawatirannya. Dia mengertakkan giginya dengan keras dan Sun Meiren menahan rasa sakit di tubuhnya, mengulurkan tangan dari kandang besi, dan meraih kendali mobil penjara emas hitam. Segera, kereta penjara emas hitam besar perlahan mulai bergerak di bawah tarikan 8 kuda hitam. Sepanjang jalan yang panjang, sepanjang jalan. Pada waktu bersamaan, 36 penjaga elang emas mengangkat tombak mereka. Di bawah perhatian semua orang. 36 penjaga elang emas meletakkan barisan pertempuran tiangan. Kemudian, formasi pertempuran tiangan yang dibentuk oleh 36 penjaga elang emas melangkah menuju Raja Iblis Hengyu. Lepaskan kedua wanita itu, mereka demi kemuliaan klan elang emas. Namun, tidak cukup membiarkan kedua wanita itu pergi. Mereka harus menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa mereka melepaskan kedua wanita itu untuk mempertahankan kejayaan klan elang emas. Tapi apa yang harus digunakan untuk membuktikannya? Betul sekali, mereka harus menggunakan darah Raja Iblis Hengyu. Atau gunakan hidup Anda sendiri untuk membuktikannya. Ledakan, 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 dengan suara langkah kaki yang rapi dan berat. Formasi pertempuran tiangan mendekat selangkah demi selangkah. Menghadapi formasi pertempuran tiangan dari pengawal elang emas, Zhu Hengyu tidak mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Karena mereka melepaskan kedua wanita itu. Kemudian Zhu Hengyu juga akan memberi mereka kesempatan untuk meletakkan formasi pertempuran tiangan yang terkenal ini. Penjaga elang emas adalah penjaga dekat dari kepala keluarga elang emas.
Kecuali 81 Jenderal Elang Emas, mereka adalah kekuatan tempur terkuat dari klan Elang Emas. Jangan meremehkan formasi pertempuran Tiangang di bawah 36 penjaga Elang Emas ini. Dalam pertarungan tatap muka, kekuatan ledakannya bahkan lebih tinggi dari Patriark Elang Emas. Akhirnya, ketika 36 penjaga Elang Emas benar-benar menjebak Zhu Hengyu ke medan perang. 36 penjaga Elang Emas, formasi berputar seketika. 36 kaki dan 8 tombak ular, seperti ular roh, menusuk Zhu Hengyu di sekujur tubuh. Gemerincing, dalam suara intensif menerobos udara. Tangan Zhu Hengyu menari dengan bilah tak berujung. Hanya dalam satu sapuan, 6 tombak ular dipotong. Tetapi 30 tombak ular yang tersisa ditusuk dari berbagai sudut dan arah. Ditusuk di setiap bagian vital tubuh Zhu Hengyu. Jika ini adalah kompetisi, jadi pada saat ini, Zhu Hengyu sebenarnya telah kalah. 30 titik vital di seluruh tubuh diserang. Ini pasti kerugian. Tapi sekarang, ini bukan arena. Apa yang terjadi di sini juga bukan permainan. 30 tombak ular Zangba, meskipun mereka mengenai kunci Raja Iblis Hengyu, tapi jelas ujung tombak-tombak ular Zangba tidak bisa menembus pertahanan Iblis Hengyu. Dalam suara dentingan, meskipun 30 tombak ular menusuk di tempat itu, dan meskipun percikan api melesat kemana-mana, tidak ada tombak ular yang menembus tubuh pertempuran Raja Iblis Hengyu. Menghadapi akhir ini, 36 penjaga Elang Emas, tapi mereka tidak terkejut. Hasil ini sudah diketahui. Meskipun kekuatan keseluruhan dari formasi pertempuran Tiangang lebih tinggi daripada Patriark Elang Emas, jika satu orang ditarik keluar sendirian, kekuatannya hanyalah puncak dari tubuh cahaya putih. Bahkan Laksamana Elang Emas dari 81 alam suci gagal menembus pertahanan Raja Iblis Hengyu. Bagaimana eksistensi mereka di puncak ekaristi cahaya putih bisa terbuka? Dalam pertempuran ini, mereka tidak membunuh Raja Iblis Hengyu. Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah menjadi berani dan tidak takut bertarung sampai mati. Membunuh. Di saat berikutnya, semua tombak ular itu diambil kembali bersama. Selama pengoperasian arai Tiangang, sekali lagi dari semua sudut, semua arah, pada saat yang sama menusuk tombak ular Zangba di tangannya. Jingle bell. Cici. Dalam suara intensif yang menembus udara, pedang tak berujung Zhu Hengyu memotong 7 atau 8 tombak ular lagi. Tetapi pada saat yang sama, lebih dari 20 tombak ular menusuk bagian vital tubuhnya lagi. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa kagum. Meskipun, 36 penjaga Elang Emas ini tidak melukai setengah dari rambutnya. Namun nyatanya, di level kompetitif, Zhu Hengyu sudah kalah. Tapi, Zhu Hengyu tidak akan merasa malu dan malu karena kehilangan ini. Taktik terkuat adalah mengalahkan musuh tanpa berperang. Serangan terkuat adalah pertahanan. Saat lawan menyerang, bahkan kulit berminyak Anda pun tidak bisa pecah. Pasti pihak lain yang harus malu dan malu, bukan Zhu Hengyu. Serangan terkuat jelas merupakan pembunuhan-pembunuhan kedua. Pertahanan terkuat jelas bahwa King Kong tidak terlalu buruk. Pada saat ini, di alam 5 elemen yang terbalik ini, Zhu Hengyu jelas memiliki serangan tertinggi dan pertahanan terkuat pada saat yang sama. Bahkan jika 36 penjaga Elang Emas bersama-sama membentuk formasi pertempuran Tiangang, tidak ada cara untuk menggunakannya. Cici. Jingle bell. Di tengah semburan dampak yang tajam, pedang tak berujung Zhu Hengyu berputar. Akhirnya, semua tombak ular Zangba di tangan 36 penjaga Elang Emas dipotong dan diubah menjadi tongkat kayu. Saat berikutnya, penjaga Elang Emas membuang tiang panjang mereka. Setelah memeriksa dengan tangan kanannya, dia menarik pedang dengan punggung tebal di tangannya. Membunuh. Dengan teriakan, 36 penjaga Elang Emas bergegas menuju Zhu Hengyu sambil melolong. Jika kamu bisa menilai dari fakta bahwa mereka telah melepaskan kedua wanita itu, Zhu Hengyu ingin melepaskan mereka dan mengampuni nyawa mereka. Tetapi faktanya, pada saat ini, 36 penjaga Elang Emas ini datang untuk menemui ajal. Hanya satu kematian yang dapat membuktikan bahwa mereka tidak membiarkan kedua wanita itu pergi karena mereka takut padanya, Zhu Hengyu. Mereka membiarkannya pergi hanya untuk melindungi martabat dan kemuliaan klan Elang Emas. Karena itu, saat ini, mereka tidak bisa mundur. Bisa jadi Zhu Hengyu meninggal, atau mereka mati. Tidak ada cara ketiga untuk pergi. Sambil menghela nafas panjang, wajah Zhu Hengyu menunjukkan sedikit kesepian. Seringkali, hidup sangat tidak berdaya. Meskipun dalam hati, saya tidak ingin membunuh mereka, tetapi Zhu Hengyu harus memenuhinya. Cici. Dalam serangkaian suara siulan, bilah tak berujung di tangan Zhu Hengyu lewat. Baju besi pelindung Elang Emas itu terbuka dalam sekejap seperti kertas. Setelah kurang dari 10 napas waktu, pertempuran itu benar-benar berakhir. 36 penjaga Elang Emas mengepung Zhu Hengyu. Namun, pada saat ini, mereka telah kehilangan nafas. Hah. Dengan gelombang pedang yang ganas di tangannya, Zhu Hengyu berkata dengan suara rendah, "Saya telah membunuh cukup banyak orang hari ini, saya tidak ingin terus membunuh." Setelah melihat-lihat selama seminggu, Zhu Hengyu melanjutkan, "Setelah senior klan Elang Emas Anda kembali, Anda membantu saya memberitahu mereka. Untuk wajah 36 penjaga Elang Emas ini, aku tidak akan melanjutkan pembantaian hari ini.
Namun, jika klan Elang Emas terus mengincarku, aku tidak akan sopan lagi. Selesai berbicara, Zhu Hengyu melompat ke jalan dengan tiba-tiba. Di bawah tatapan semua orang, kaki Zhu Hengyu menghantam dan melompat dari tebing di samping jalan. Melihat pemandangan ini, semua penjaga Elang Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di sini, tetapi di samping alun-alun kota Yunding. Jalan ini adalah ujung jalan Panshan di kota Yunding. Lompat dari sini, tapi di bawah ada jurang maut. Tidak peduli seberapa kuat tubuh pertempuran Raja Iblis Hengyu, saya khawatir itu tidak dapat menahan dampak sebesar itu. Bahkan tubuh Raja Iblis Hengyu adalah sepotong baja. Jika Anda jatuh dari posisi setinggi itu, Anda mungkin akan hancur. Tepat saat semua penjaga Elang Emas berseru, suara melolong terdengar keras. Melihat sekitar, Raja Iblis Yoko yang melompat dari tebing terlebih dahulu memasukkan tangannya ke dalam kantong kain di kedua sisi pinggulnya. Kemudian, Demon Hengyu membuka tangannya dengan ganas. Saat Raja Iblis Hengyu membuka lengannya, dua kain seperti sayap kelelawar menyebar dari kedua sisi tubuh Raja Iblis Hengyu. Itu terjadi begitu saja. Angin gunung yang kencang bertiup dari bawah. Di bawah angin kencang, tubuh Raja Iblis Hengyu bangkit bukannya jatuh. Melayang di tendangan voli, terbang di atas alun-alun kota Yunding. Kemanapun itu pergi, semua penjaga Elang Emas mengangkat kepala mereka dengan takjub dan memandang Raja Iblis Hengyu di udara. Di bawah perhatian semua orang, Raja Iblis Hengyu mengitari alun-alun selama seminggu, lalu menoleh dan meluncur menuju gunung. Belum lagi, bagaimana Golden Eagles menangani akibatnya. Sisi ini, Zhu Hengyu membuka sayap layang gantung dan menunggangi angin, meluncur sepanjang jalan menuju gunung. Meskipun ini adalah penggunaan pertama sayap layang gantung oleh Zhu Hengyu, dalam hal pengalaman terbang dan pemahaman tentang jalan angin, hal ini jelas bukan masalah. Di dunia 5 elemen terbalik ini, tidak ada yang bisa terbang. Tapi begitu Anda pergi dari sini dan memasuki medan perang kehancuran, siapa yang tidak bisa terbang? Baik itu kendali pesawat layang gantung atau kendali angin, sama sekali tidak ada masalah. Setelah hanya beberapa kali 10 napas, Zhu Hengyu telah sepenuhnya menguasai penggunaan sayap layang gantung. Sambil berputar-putar sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan mobil penjara emas hitam yang sedang melaju kencang di jalan pegunungan. Saat ini, mobil penjara emas hitam telah ditinggalkan di pinggir jalan. Sun Meiren dan Lu Zimei juga telah dikawal ke sebuah altar oleh 3.000 penjaga api penyucian. Awalnya, semuanya seharusnya tidak berjalan mulus. Tapi, ketika Zhu Hengyu muncul di belakang alun-alun kota Yunding, penjaga jutaan elang emas telah mengepung alun-alun dari segala arah. Di bawah pengepungan 1 juta tentara, Raja Iblis Hengyu pasti sulit untuk terbang. Tentu saja, sayap di sini sulit untuk diterbangkan, tetapi ini hanya sebuah kata sifat. Nyatanya, sayap layang gantung Zhu Hengyu secara khusus disiapkan untuk operasi ini. Ketika dia benar-benar memasang sayapnya, dia pasti bisa melarikan diri. Namun, perencanaan tidak secepat perubahan. Rencana awal telah sepenuhnya ditinggalkan. Dengan jutaan penjaga elang emas, semuanya berkumpul di sini sekitar alun-alun kota Yundian. 3.000 penjaga api penyucian, sepanjang jalan tanpa hambatan. Tapi Sun Meiren dan Lu Zimei pergi tanpa hambatan. Oleh karena itu, 3.000 penjaga api penyucian dengan mudah menyelamatkan kedua wanita tersebut dan membawa mereka ke altar yang dipilih oleh Gan Ning. Kali ini, untuk memastikan tidak ada yang salah, semua formasi teleportasi di kota Yunding telah ditutup. Meskipun Zhu Hengyu mahir dalam cara rune dan pola sihir, formasi teleportasi di kota Yundian menggunakan pola monster. Selain itu, inti dari susunan teleportasi telah diambil dan dikunci di lemari besi rahasia. Di mata Golden Eagles, perawatan seperti itu benar-benar sangat mudah. Faktanya, Zhu Hengyu tidak memiliki kemampuan untuk memulai kembali susunan teleportasi dengan kekuatan pribadinya. Tapi, 100 rahasia, suku elang emas sudah lupa bahwa ada juga altar yang bisa berangkat dari sini. Altar ini adalah altar pengadilan iblis. Melalui altar ini, Anda dapat memasuki kehampaan, pengadilan iblis yang dapat dibangun oleh leluhur ras iblis. Pengadilan iblis adalah pusat dari klan iblis. 18 klan utama dari klan monster akan mengirim seorang bijak yang hebat untuk duduk dan membangun istana monster. 18 penguasa ras monster. 6 kelompok etnis, babi, kuda, sapi, domba, rusa, serigala. 3 suku perang besar, suku badak, suku kuda Nil, dan suku gajah perang. 3 bangsawan, keluarga buaya raksasa, keluarga piton raksasa, keluarga kera raksasa. 3 keluarga kerajaan, harimau, singa, dan beruang. 3 keluarga kerajaan, Griffin, Goshawk, dan Golden Eagle. Selain 18 orang suci agung. 18 klan utama dari klan iblis juga akan mengirim 3.000 penjaga untuk menjaga dan membangun pengadilan iblis. Di bawah penjagaan 18 monster, yang berani membuat masalah di sana. Di dalam istana leluhur Yaosu, kekuatan Yaosu akan meningkat 10 kali lipat. Dengan bantuan bintang Zutian di pengadilan iblis. Bahkan jika Yang Maha Kudus datang, itu harus dikalahkan. Zaman kuno.
Taman iblis dari ras iblis, tetapi keberadaan dari 10.000 gunung iblis dari ras iblis dan istana naga dari ras naga. Saya ingin datang ke puncak klan Elang Emas. Tidak peduli seberapa berani Raja Iblis Heng Yu, dia tidak akan pernah berani memasuki pengadilan iblis. Lagi pula, 18 orang suci yang hebat bekerja sama dengan susunan pertempuran bintang Zoutian. Bahkan jika itu adalah kerabat paling suci, itu masih dikalahkan. Jelas ini pasti jalan buntu. Karena itu, The Golden Eagles tidak menghalangi Demon Court Altar. Semua orang secara tidak sadar melupakan keberadaan altar Istana Iblis. Bahkan jika beberapa orang memiliki ide ini terlintas di benak mereka, mereka tidak menganggapnya serius. Di sana, tapi jalan buntu mutlak. Nenek moyang ras iblis harus ditekan dan bahkan disegel. Tapi tidak pernah terpikir, retret terakhir yang dipilih oleh Zhu Hengyu dan Gan Ning tepatnya adalah pengadilan leluhur dari pengadilan ras iblis. Sambil meluncur sepanjang jalan, Zhu Hengyu menyatukan kedua tangannya dan jatuh ke arah altar pengadilan iblis. Ledakan, di tengah raungan, Zhu Hengyu menabrak keras di depan altar pengadilan iblis. Namun, untuk tubuh pertarungan Ling Yu, dampak ini benar-benar diabaikan. Dengan lambaian besar tangannya, Zhu Hengyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, mari kita berangkat sekarang dan pergi ke pengadilan iblis." Setelah menerima perintah Zhu Hengyu, para penjaga api penyucian yang sudah bersiap langsung membuka altar pengadilan iblis. Dalam sekejap, cahaya hijau genit naik ke udara dari atas altar istana iblis. Saat berikutnya, Li Ziyan dan Li Ziwei, masing-masing mendukung Sun Meiren dan Lu Zimei, mengikuti di belakang Demon Heng Yu dan memasuki altar pengadilan iblis. Lampu hijau cemerlang menyala, dan sosok beberapa orang menghilang di altar dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, para penjaga api penyucian tidak berani mengabaikannya. Di bawah kepemimpinan Li Hao, 3.000 penjaga api penyucian mengikuti, diatur dalam 3 tim, dan melangkah ke altar pengadilan iblis. Pengadilan iblis adalah leluhur dari ras iblis. Pengadilan iblis Istana Naga, dan 10.000 gunung iblis adalah 3 tempat suci yang berjalan seiring. Selama ratusan juta tahun, tidak pernah ada orang asing yang berani membobol 3 tempat suci tersebut. Bahkan ketiga leluhur kuno tidak pernah mencobanya. Sangat bodoh terburu-buru melewati gunung. Terlebih lagi, sulit untuk membobol tanah leluhur orang lain. Ini pada dasarnya berarti bahwa seseorang telah menggali jebakan, dan Anda harus melompat ke dalamnya. Terlebih lagi, 3 tempat suci telah mengumpulkan kekuatan seluruh klan untuk membangun jebakan besar miliaran tahun. Siapapun yang ingin mendobrak pasti ada banjir di kepalanya. Tapi baru hari ini, pengadilan iblis ini tidak pernah dibobol oleh ras asing, tetapi sekelompok tamu tak diundang muncul. Lampu hijau iblis menyala di depanku. Zhu Hengyu muncul di pengadilan iblis, di atas alun-alun iblis langit. Lapangan iblis hari ini terletak di pintu masuk pengadilan iblis. Masih jauh dari inti dari istana iblis. Untuk pengadilan leluhur ras monster, ada catatan untuk setiap ras. Namun, catatan ini sangat kabur karena tidak pernah ada orang asing yang masuk. Apalagi dalam catatan yang berbeda, sebenarnya isinya berbeda. Kebanyakan dari mereka saling bertentangan. Karena itu, sebelum memasuki istana iblis, Zhu Hengyu memiliki garis besar yang tidak jelas di benaknya, tetapi kenyataannya, garis besarnya sangat tidak jelas. Ketika Zhu Hengyu ingin datang, istana iblis ini harus megah dan suci. Tetapi ketika Zhu Hengyu benar-benar tiba di sini, dia menemukan bahwa istana iblis ini benar-benar melebihi harapannya. Melihat sekitar, yang disebut pengadilan iblis adalah bangunan batu biru besar. Ini sangat besar, sangat besar. Tingginya lebih dari 30.000 meter. Diameternya bahkan kurang terlihat sekilas. Pada bangunan batu biru setinggi 30.000 meter, dapat dikatakan bahwa itu bertatakan emas dan perak yang sangat brilian. 3.000 bintang mengambang di sekitar gedung. Kekuatan hukum, seperti rantai, difraksi dari 3.000 bintang, dan melesat ke bangunan batu biru yang bisa mencapai langit. Mendesis. Melihat langit berbintang yang luas, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Teror, sangat menakutkan. Bangunan Bluestone saja tidak cukup. Meski sangat megah, namun nyatanya materialnya tak lain adalah batuan chaos. Karakteristik chaos rock tidak bisa dihancurkan. Katakan saja, bangunan utama Taman Iblis ini sebenarnya adalah benteng yang hampir tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika orang yang paling suci datang dan memegang artefak suci chaos, sulit untuk menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bukannya tidak bisa rusak, bukannya Endless Blade tidak cukup tajam. Tapi batu yang kacau ini akan menghasilkan tolakan yang sangat besar. Ini seperti magnet yang sangat kuat, dipotong dengan pisau, dan didorong oleh gaya tolak sebelum bilah menyentuh permukaan batu. Adapun kejutan energi, itu pada dasarnya mengisi chaos rock. Semakin banyak energi yang diserap, semakin kuat tolakan yang dihasilkan oleh batu itu. Karena itu, bahkan jika kerabat paling suci ada di sini dan memegang instrumen suci chaos, itu tidak bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan megah ini. Tolakan yang ditimbulkan oleh bangunan batu ini sudah cukup untuk menyingkirkan yang suci. Selain itu, mundurlah dan katakan,
Bahkan jika ada yang Maha Kudus yang benar-benar menghancurkan bangunan ini, pasti tidak akan menyebabkan terlalu banyak penganiayaan. Dengan cara ini, rune dan lingkaran sihir yang diberkati di gedung ini akan bekerja. Tidak ada lagi, sejauh yang dirasakan Zhu Hengyu, ada hukum untuk kembali ke masa lalu. Sedetik yang lalu, Anda baru saja menghancurkannya. 1 detik kemudian, waktu berlalu dan gedung kembali ke 1 detik yang lalu. Kecuali seseorang dapat menghancurkan gedung ini dengan 1 palu. Hancurkan semua formasi rune secara instan. Jika tidak, pengadilan iblis ini pada dasarnya tak terkalahkan. Tapi, bangunan utama pengadilan iblis yang besar ini sebenarnya tidak membuat Zhu Hengyu terlalu kagum. Dibandingkan dengan 10.000 gunung iblis, apa pengadilan iblis di bangsal ini? 10.000 gunung iblis dibentuk dengan mengekstraksi 3.000 jaminan dari dunia ini. Dan bangunan utama istana iblis ini tidak lain adalah tumpukan batu yang kacau balau. Sebaliknya, ini seperti perbedaan antara permata dan batu. Oleh karena itu, untuk bangunan ini saja, itu akan sangat jauh dari gunung 10.000 iblis. Hal yang paling kuat tentang pengadilan iblis bukanlah bangunan batu yang mengarah ke langit. Tapi di sekitar bangunan batu, 3.000 bintang diikat oleh rantai hukum. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima